sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kita sampai saat ini, sehingga kita masih dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Anak-anak, bagaimana kalau kalian berjumpa dengan orang yang sering membuat kalian susah, sering membuat hati kalian sedih? Kalian mungkin punya kesempatan untuk membalas dendam karena orang itu selalu menyusahkan hidup kalian. Tetapi ada satu cerita dalam Alkitab, bagaimana Daud, walaupun dia tahu orang itu melukai hatinya, dia tidak ingin membalas dendam. Kalian tahu, pada waktu Saul mendengar orang Israel menyambut Daud yang pulang dari peperangan dengan perkataan bahwa Saul mengalahkan orang Filistin beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Daud lebih hebat. Daud adalah seorang pahlawan yang lebih dari Raja Saul. Hal itu membuat Saul marah, membuat Saul iri hati. Karena Saul tidak menguasai hatinya, dia membiarkan kebencian, dia membiarkan iri hati, dia membiarkan marahnya itu di hatinya. Sehingga dia berniat jahat untuk mencelakai Daud. Bahkan pernah ketika Daud sedang memuji Tuhan, ya, Saul mengambil tombak dan melempar itu ke Daud. Untung Daud bisa menghindar sehingga tidak kena tombak. Tetapi sejak saat itu Raja Saul berusaha untuk membunuh Daud, sehingga Daud lari. Sampai pada suatu waktu Daud berada di daerah En-Gedi. Kebetulan ada orang-orang yang menyampaikan kepada Saul, Raja Saul, Daud ada di En-Gedi. Sehingga Raja Saul yang baru pulang dari perang menghadapi orang Filistin, dia pergi mengajak tentara-tentara yang hebat ke En-Gedi. Untuk apa? Untuk menangkap Daud dan untuk menghukum Daud, bahkan menjatuhi Daud dengan hukuman mati. Tetapi ketika Raja Saul sedang sakit perut, ya, karena lagi bertempur atau perjalanan jauh, jadi tidak ada toilet pada waktu itu. Jadi Raja Saul masuk ke satu gua, lagi sakit perut nih. Waktu Raja Saul jongkok, Daud tahu karena Daud ada di situ. Ya, Daud liatin, waduh itu Raja Saul. Diam-diam Daud mendekati. Kalian tahu, Daud memotong sedikit dari ujung pakaian Raja Saul. Kemudian setelah Raja Saul perutnya sudah enak, dia bereskan tempatnya, pergi keluar dari gua. Daud juga keluar dan naik ke satu tempat yang tinggi. Ya, mungkin seperti tante saat ini, ya, di gunung. Tiba-tiba dia berteriak kepada Raja Saul, "Tuanku Raja Saul, coba perhatikan, apakah kain sepotong ini ada dari bajumu?" Wah, Raja Saul kaget. Dia lihat, astaga, baju saya udah gak ada bagian ujungnya. Kemudian Daud berkata, "Tuan Raja, aku tidak ingin mencelakai Tuan. Tetapi kenapa Tuan mengejar-ngejar aku dan ingin mencelakakan aku?" Kalian tahu padahal waktu di dalam gua, pengikut Daud berkata, Daud, sekarang kesempatan kamu balas dendam. Saul kan kejar-kejar kamu ingin membunuh. Sekarang Tuhan menyerahkan kepadamu. Kesempatan kamu balas dendam, bunuh aja Saul itu. Tetapi Daud berkata, tidak, saya tidak mau membunuh, bahkan melukai Raja Saul saya tidak mau. Sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan menjadi raja.
Kalau memang dia buat salah, biar nanti Tuhan yang hukum dia. Tapi saya tidak mau. Itu sebabnya Daud berkata kepada Raja Saul, saya tidak bermaksud mencelakai Tuhan. Tapi kenapa Tuhan selalu mengejar-ngejar untuk membunuh saya? Anak-anak, akhirnya Saul berkata kepada Daud, ya anakku Daud, yang salah memang saya. Kamu selalu berniat baik kepada saya. Kalau begitu, saya akan kembali ke kota. Anak-anak, kejahatan, niat jahat dari Saul dibalas dengan kebaikan oleh Daud. Daud tidak ingin membalas dendam. Daud tidak ingin berbuat jahat. Anak-anak, seandainya satu waktu ada orang lain melukai hati kalian, jangan balas dengan kejahatan. Tetapi kalian harus tetap mengasihi orang itu, ya. Biarlah Tuhan yang memperhatikan hati kalian, kasih kalian, Tuhan akan membalas hal yang baik. Pada akhirnya Daud menjadi seorang raja menggantikan Saul. Karena Tuhan pun tahu hati Daud, dia mengasihi Tuhan. Dia tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena dia percaya bahwa ketika kita mengasihi orang yang lain, mengasihi bahkan orang yang berbuat jahat, itu berkenan di hadapan Tuhan. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan agar kami Tuhan dapat mengampuni Tuhan orang yang berbuat jahat kepada kami Tuhan, dan dapat mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami Tuhan, hapus dosa dan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Dah.